Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Nah ini guys, terkait dengan operasi tangkap tangan KPK yang menjaring hingga 27 pejabat Kabupaten Cilacap termasuk Bupati dan Sekda. Tahukah Anda apa penyebabnya? Nah guys gini, tolong dengerin ya hingga selesai. Nah menurut KPK bahwa kasus ini digolongkan sebagai suatu pemerasan terhadap anak buah yang mana uangnya akan digunakan untuk THR ya. THR kepada siapa? THR kepada Forkopimda. Apa itu guys Forkopimda? Forkopimda adalah pendekan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari 4 ya. Pertama Kapolres, kedua Komandan Kodim, ketiga Kepala Kejaksaan, yang keempat pimpinan DPR. Dan 4 inilah yang dianggarkan lebih dari 500 juta oleh Bupati Cilacap. Jumlah yang tidak sedikit ya di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu gini, ditambah juga dengan kondisi pegawai P3K paruh waktu yang nasibnya belum jelas itu guys ya, termasuk besar. Tetapi kalau dikeluarkan dari uang pribadi bupati sih nggak masalah. Yang menjadi masalah ini pemerasan terhadap bawahan. Nah, contohnya ini ya guys, Kepala Dinas P&K Pendidikan ya itu ikut diciduk. Dari mana Kepala Dinas dapatkan uang? Ya dari bawahan, meras lagi ke bawahan. Bawahannya siapa? Kepala sekolah. Karena sekolah itu mempunyai dana bos. Nah padahal ya dana bos itu peruntukannya sudah jelas, dari item 1 hingga terakhir tidak bisa digunakan untuk lain. Nah kenapa bisa dikeluarkan? Ya kepala sekolah terpaksa membuat kwitansi palsu yang isinya bukan untuk itu, untuk kepentingan pendidikan yang sesuai dengan aturan-aturan tadi. Nah kepala sekolah dan bendahara sekolah itu dipaksa berbohong untuk atasannya. Dan tidak cuma itu guys ya, kepala sekolah dipaksa untuk mengeluarkan dana bos bukan untuk itu saja guys ya. Ada hari jadi kabupaten, kota, provinsi dan lain-lain, hari olahraga, hari Kartini dan lain-lain. Ujungnya menarik duit bos ya dari kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dan bendaharanya itu selalu saja berbohong karena dipaksa ya. Nah gini guys, menurut beberapa sumber ya, bahwa uang bos yang ada di sekolah itu kurang lebih hanya 60% yang benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan aturannya. Sisanya itu ya untuk pemerasan, itu untuk hal-hal lain seperti itu guys. Hal sama juga yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan guys. Dia terpaksa melakukan pemerasan kepada bawahannya. Dan siapa bawahannya? Ada RSUD di Kota Cilacap, ada RSUD di Majenang, dan puskesmas. Dan kepala puskesmas dan bendaharanya juga terpaksa mengeluarkan uang seperti halnya dilakukan oleh kepala sekolah. Dia berbohong karena dipaksa. Nah akibatnya apa guys? Ya pelayanan rumah sakit menjadi berkurang lah. Dan puskesmas juga demikian, yang juga siapa? Masyarakat. Dan dalam hal masalah pendidikan tadi juga ya gitu, dana pendidikan hanya digunakan 60%, sisanya dibagi-bagi untuk pemerasan di sana. Akibatnya apa? Yang dirugikan siswa, yang dirugikan dunia pendidikan. Kapan pendidikan kita mau maju? Wong dananya juga ya di-cut begitu. Mungkin hal yang berbeda dilakukan oleh kepala dinas PU atau dinas-dinas yang punya proyek ya, misalnya dinas pertanian dan lain-lain. Mereka tidak melakukan pemerasan kepada bawahan, tetapi kepada siapa dia memperoleh uang untuk itu? Ya kepada kontraktor yang menangani proyeknya. Nah kontraktor dari mana? Ya dari mengurangi kualitas proyek yang mestinya misalkan jalan Cori itu semennya 100 sak. Tetapi karena banyaknya pemerasan dari dinas, maka dikurangi menjadi hanya 80. Akibatnya apa? Ya kualitasnya menjadi jelek. Mestinya jalan Cor itu seumur-umur itu belum rusak. Faktanya kurang dari 1 tahun sudah pada cowel tuh, sudah pada lubang di batas-batasnya juga ya, itu di batas-batasnya pada sompel-sompel. Ya akibat dari pengurangan kualitas akibat si kontraktor tadi. Ya pertama mungkin kurang pengawasan, kedua ya dana yang diperas dari dinas-dinas tadi. Guys, saya sempat tanya kepada teman saya yang sudah berkarir puluhan tahun di pemerintahan kabupaten. Dia mengatakan, "Kui kebener apes, sebab kabeh melakoni kayak gue, semua melakukan seperti itu dari zaman dulu hingga sekarang di semua kabupaten." Dia mengatakan seperti itu ya. Nah, itu apes. Nah, gini guys, sesuatu yang salah apabila dilakukan secara berulang menjadi kebiasaan, maka akan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Contohnya ini.
Jadi kesimpulannya guys, negara kita itu sudah benar-benar parah kerusakannya di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah menjalar di semua sektor dan di semua lini kehidupan. Sehingga untuk mengatasinya memang tidak mudah, tidak bisa diatasi dengan cara biasa, dan cara luar biasa pun tidak bisa. Nah, menurut para ahli, para pengamat, minimal ada 2 cara untuk mengatasi keadaan yang seperti ini ya. Pertama, dinepalkan. Tuh contoh seperti negara Nepal yang beres dilakukan itu. Yang kedua, kumpulkan jadi satu, bom, mati semua, ganti yang baru beres. Itu kata orang ya. Tetapi saya sebagai seorang muslim tidak mengatakan seperti itu. Saya mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada para pemimpin, kepada penyelenggara negara. Semoga amanah menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak menyimpang. Semua fokus kepada kesejahteraan dan kesatuan negara Indonesia. Rakyat adalah nomor 1 untuk disejahterakan. Saya juga mengingatkan kepada para pejabat dari presiden hingga terbawah bahwa Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan Anda, tetapi lebih dari itu Anda bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda di dunia banyak yang membela, Anda bisa memutarbalikkan fakta, tetapi ketika berhadapan dengan hisab, perhitungan dari Allah, Anda tidak mampu apa-apa. Ingat itu ya. Nah guys, jika menurut orang dinepalkan atau dibom sehingga menjadi habis, tapi menurut saya didoakan. Tetapi menurut kalian gimana guys? Silahkan komen dan sebarkan sehingga mereka menjadi tahu. Terima kasih guys.